Suara Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Aqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu andil kumujana turistumuha bima kuntum ta'malun. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudilla dini kulli walau karihal musyrikun. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Mohon maaf saya tampil di hadapan panjenengan hanya menggunakan pakaian apa adanya. Karena tadi barusan kita acaranya acara di lapangan pelepasan burung, dan alhamdulillah burung yang kita lepaskan dari berbagai macam jenis sampai hari ini sudah berjumlah 2.533 ekor berpasangan. Diharapkan nanti bisa berkembang biak di hutan yang luas itu dalam rangka kita sebagai pecinta atau pelestari alam dan lingkungan tadi. Oleh karena itu, kalau bisa nanti kita secara bertahap melakukan. Sebelum di sini dulu kita juga melepaskan di Kampung Karet itu ya, di hutan karet sebelah sana. Tadi kita lewati. Jumlahnya cukup banyak juga. Kemudian di Pantai Selatan, di Wates Yogyakarta juga sudah pernah. Sehingga saya hitung jumlahnya sampai hari ini tadi 2.533 berpasangan. Saudara sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita berkumpul di alam terbuka karena saya habis melepaskan burung dan kemudian senam. Seni pernapasan tadi juga gerakannya gerakan pakai training dan yang pakaian sederhana, maka saya juga matur di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu juga dengan sederhana. Pagi hari ini kita berkumpul di alam terbuka yang sangat indah, yang dikenal dengan Telaga Madirda, terletak di Dusun Telogo, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, wilayah negara Republik Indonesia, berada di kaki Gunung Lawu. Berdasarkan data yang bisa kami dapatkan, berada pada ketinggian lebih dari 1050 meter dari permukaan laut, MDPL itu ya, meter dari permukaan laut. Telaga Madirda memiliki pesona alam yang unik, berbentuk seperti lingkaran tetapi tidak beraturan. Keunikan lainnya yaitu airnya tidak pernah surut. Berdasarkan dari berbagai keterangan yang kami dapatkan, membaca beberapa referensi bahwa sebenarnya Telaga Madirda ini konon sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau Telaga Madirda yang setahu saya diambil dari cerita wayang atau cerita rakyatnya. Nanti akan kami sampaikan informasi ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan pula bahwa Madirda artinya adalah tempat yang memabukkan. Hal demikian disebabkan dengan kisah. Panjenengan mungkin pernah mendengar Cupu Manik Astagina. Kisah itu nanti akan ada hubungannya dengan Sugriwo Subali dan Dewi Anjani. Saya juga tidak menduga bahwa ketua pengurus Pak Kapten Gianto, mantan dan ramil kita, itu kok
mengadakan penelitian ada di sini. Setelah saya baca, kok ada sesuatu yang unik sekali gitu. Maka perlu kami sampaikan kepada panjenengan bagi yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu berarti nambah wawasan. Pada suatu hari Sugriwa dan Subali melihat kakaknya yang sedang bermain dengan suatu benda yang ajaib yang disebut dengan cupu atau cupu manik Astagina. Cupu artinya wadah ya. Sebenarnya saya dulu pernah punya itu ya pada tahun 1990. Jadi itu ada wadah, kemudian ada dari kayu cendana dililit oleh ular, kemudian ditutupnya itu adalah merah delima. Waktu itu yang saya punya. Nggak tahu sekarang masih bersembunyi di mana. Nanti akan saya cari. Dengan cupu itu Dewi Anjani bisa melihat atau siapapun bisa melihat keindahan seluruh jagat raya ini. Jadi begitu dibuka, jenengan bisa melihat alam semesta seisinya. Ya, ini gitu. Dalam kisah ceritanya begitu. Sugriwa dan Subali ingin memiliki cupu seperti yang dimiliki oleh kakaknya tadi. Mereka berdua merasa iri dengan ayahnya yang bernama Resi Gotama. Karena kenapa hanya Dewi Anjani yang diberi cupu itu? Lalu Resi Gotama memanggil Dewi Anjani karena tidak merasa memberi cupu kepada Dewi Anjani. Ternyata cupu yang untuk mainan Dewi Anjani itu adalah cupu manik Astagina yang hanya dimiliki oleh Dewa Matahari yang disebut Batara Surya. Kan berarti wayang tadi. Resi Gotama menemui istrinya yang bernama Dewi Windardi. Bukan Winardi ya, Windardi. Untuk menanyakan tentang cupu manik tersebut. Dewi Windardi hanya diam dan Resi Gotama sudah paham bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Dewa Matahari yang disebut Batara Surya tadi. Nah, konon Resi Gotama itu orangnya suka bertapa di hutan. Sering pergi ke hutan, bertapa sampai berbulan-bulan, istrinya ditinggal sendirian. Nah, kemudian pada suatu ketika dalam kisah itu, Batara Surya itu muncul ke tempat Dewi Windardi tadi, tapi menyerupai Resi Gotama. Duh, kok kamu udah pulang gitu. Ceritanya begitu. Nah, ternyata dia adalah Batara Surya ya, seorang Dewa Matahari yang memang dia juga jatuh hati dengan Dewi Windardi tadi. Ini Dewi Windardi hanya menangis dan menyesal, namun karena marahnya Resi Gotama lalu mengutuk istrinya menjadi batu. Kalau orang sakti kan, Resi Gotama itu bertapa terus menerus, dia punya satu kesaktian. Cupu yang untuk rebutan tadi oleh Resi Gotama dibuang jauh, udah dilempar jauh lah, hingga terpisah antara badan cupu dan tutupnya, antara badannya dan tutupnya ini. Tutupnya lepas. Tutup cupu yang terjatuh dan menjadi konon telaga Madida ini katanya begitu. Ini cerita ya, saya cuma membaca aja. Masalah percaya dan tidak itu tidak terlalu penting, tapi menjangan tahu nih, suruh cerita nanti tahu gitu. Cerita ini memiliki berbagai versi, namun secara umum hampir sama. Cerita rakyat ini dipercaya oleh masyarakat desa Berjo. Kampungnya juga namanya Telogo, nah, telaga kan, Telogo. Terus desanya Berjo. Mereka menganggap cerita tersebut terdapat nilai-nilai budaya yang pantas dihargai dan dipegang teguh untuk generasi sebelumnya hingga sekarang dan selanjutnya. Catatan ya, cupu manik Astagina mengandung pelajaran bahwa tokoh-tokoh kita zaman dahulu sudah bisa meramalkan dan membuat alat yang ajaib, bisa untuk melihat alam semesta seisinya. Ya. Dan ternyata itu terbukti sekarang, jenengan nggak usah pakai cupu manik. Tanya sama Mbah Google itu udah tahu alam semesta seisinya. Itu kan berarti ramalan orang-orang tua kita dulu itu sudah sampai jauh ke sana dan sampai sekarang. Pengertiannya gitu. Oleh karena itu, kita di dalam belajar
mempelajari terutama Al-Quran itu juga harus belajar teknologi. Kalau tidak nanti kita ketinggalan, yang kita pelajari adalah pelajaran 1000 tahun yang lalu, ya otomatis ketinggalan. Mbah Google itu nggak pernah marah. Jangan tahu nggak? Misalnya contoh tadi, kita udah setel Mbah Google sampai sekarang pernah tadi, Anda sebentar lagi belok ke kanan. Wah, kok kanan keliru ini? Ini nggak mau kita belok kanan, terus kita belok ke kiri. Lah, Mbak Google nggak marah, karena penjenengan suruh ngawal, masih marah. Wah, kalau udah nggak mau ya sudah, aku tak pulang, mesti gitu. Mbak Google masih ngikuti kita. Ya sudah, kira-kira 200 meter lagi Anda belok kanan. Sampai sana itu suruh belok kanan lagi loh. Wah, belok kanan salah ini, kita belok kiri. Dia Mbak Google juga nggak marah. Udah, kita ikuti aja. Terus lurus sekian ratus meter belok kanan. Dan delalah anak lanang saya itu wis apal gue ini, udah pulau tak tengar mawon gitu. Daripada nanti kita bingung. Nah, itu satu pertanda bahwa kita mendapatkan pelajaran dari Mbah Google itu, satu, bisa melihat alam semesta seisinya. Mbah Google tidak pernah marah walaupun berjenengan cidrai. Diingkari menyuruh saya untuk mengawal, tak kawal suruh belok kanan malah belok kiri. Tapi dia tetap ngikut aja. Nah, nggak marah. Nah, itu satu pelajaran yang perlu kita terapkan pada diri kita sendiri, bahwa sebenarnya kita ini juga jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Saya memberikan pelajaran pada panjenengan ya. Meskipun saya merasa benci, dendam, sakit hati, marah, kecewa, dan hal-hal yang berkaitan dengan semua masalah itu, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya, lalu memutuskan untuk membuang semua emosi negatif itu sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan hidup saya. Gitu. Itu ucapkan pada diri sendiri, nanti kita akan menjadi tidak pernah marah. Masih ada yang suka marah-marah? Ada nggak? Kalau kita begitu tuh nanti dia nggak akan marah, karena itu berbicara dengan bawah sadar kita sendiri. Ya, mau kalahkan Mbah Google. Nah, oleh karena itulah, saudara sekalian, kita ini sekilas tentang Telaga Madinda. Ternyata itu adalah dari Cupu Maknia Sagina yang dibuang oleh Sang Resi tadi karena anaknya protes, Sugriwa Subali dengan Anjani tadi. Terus kemudian dibuang, tutupnya lepas, kemudian tutupnya menjadi, konon dalam kisah cerita itu menjadi Telaga Madinda ini. Madinda itu tadi artinya apa tadi? Yang memabukkan. Yang memabukkan tadi itu. Sampai tergila-gila. Nah, sebenarnya itu ada kisahnya panjang ya. Ketika di telaga itu masuk di sana kan Sugriwa Subali kan juga ingin mencari ke sana. Dikasih tahu, kamu nggak usah masuk ke sana, nanti berbahaya. Tetap masuk, kedua-duanya itu terjadi kera itu. Tadinya bukan kera. Gitu loh. Ya. Ini kan kisah-kisah yang seperti itu sebenarnya kisah zaman dulu. Tetapi orang-orang tua kita dulu itu memang orangnya sakti. Orangnya sakti karena biasa istilahnya bertapa di hutan cukup lama gitu ya. Biasa semedi, Nabi Muhammad dulu juga semedi. Ini Pak, kemarin waktu saya di Mekah itu, saya mau naik ke Gua Hira itu, ini saya beli tongkat itu di sana Pak. Tapi ini bukan tongkatnya Nabi Musa loh ya. Kalau panjenengan mau beli ini asal harganya mahal boleh. Loh, ini dia belinya di mau Gua Hira jauh dari sini. Ya. Nggak dilelahkan. Nah, saudara sekalian, sekarang kita akan melihat penerbangan burung itu kita diinspirasi oleh Al-Quran. Panjenengan perhatikan surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 38. Ya.